Sahabat hikmah, kebencian terhadap sesuatu justru bisa berbalik mendatangkan kecintaan. Inilah yang dialami oleh Murni yang mengais rejeki dari produk olahan nanas madu. Tak pernah terlintas dalam benak dirinya akan menggeluti usaha ini. Kebencian terhadap nanas bermula saat dirinya tidak mengetahui cara untuk mengupas nanas. Nanas tuh amazing ya. Tadinya tuh jujur saya benci nanas. Ya, awalnya tuh saya benci nanas. Kenapa? Ngupasnya susah mas. Itu PR banget ngupasnya tuh. Sok-sokan itu ngupas nggak pakai sarung tangan. Kupas-kupas ada 20 kalau nggak salah. Dah selesai ngupas, sudah selesai kirim-kirim juga. Pas habis cuci tangan, kok tangan aku perih ya? Ternyata ini pada luka. Bukan kena pisau, tapi kena air nanas. Dari pengalaman saat mengupas nanas madu, Murni kembali mengupas menggunakan sarung tangan. Usahanya membuahkan hasil. Tangannya tak lagi perih. Bahkan, ia jadi gemar mengupas nanas madu. Mungkin apa yang kamu benci, justru itulah yang akan membawamu ke kesuksesan. Saya pegang itu, akhirnya saya belajar lagi. Ngupas lagi, tapi pakai sarung tangan tuh sudah. Pas lagi, akhirnya sekarang terbiasa, justru malah jadi hobi. Kalau pagi nggak ngupas nanas tuh kayak ada yang hilang gitu. Murni semakin memfokuskan perhatiannya pada nanas madu. Terlebih di desanya terdapat kebun nanas madu milik peninggalan almarhum ayahnya. Dari sinilah kemudian tercetus ide untuk memanfaatkannya sebagai peluang bisnis. Murni tergerak hatinya mengolah nanas madu menjadi berbagai produk olahan seperti selai, sambal, dan jus nanas. Bahan baku nanas madu dikirim dari Pemalang ke Jakarta dengan perjalanan darat. Murni memilih menggunakan nanas madu dalam olahan produknya karena punya keunggulan dibandingkan jenis nanas lainnya. Nanas madu punya aromanya yang sangat wangi, hingga dalam radius 5 meter sudah tercium. Selain itu, nanas madu juga punya rasa manis sekali bagaikan madu. Dari segi bentuk, nanas madu buahnya lebih kecil, namun teksturnya lebih lembut dibandingkan jenis nanas lainnya. Itu dulu disebutnya nanas batu. Kenapa nanas batu? Karena di daerah kami itu tanahnya berbatu, Pak. Gitu. Jadi si nanas itu tumbuhnya di tanah yang berbatu. Nah, karena nanas itu rasanya manis banget, terus dijual ke Jakarta. Nah, orang Jakarta bilang itu nanas madu karena rasanya manis banget. Itu. Jadi karena dia lembut, jadi nggak dikupas pun itu nggak berasa gatal. Kecuali memang kalau orang yang memang punya alergi ya, sensitif di bibirnya atau lidahnya, itu bisa gatal, jadi sebaiknya dicuci. Nah, tapi kalau untuk orang awam biasa itu nggak perlu dicuci, itu kupas langsung dimakan pun aman. Bagi sebagian orang, mereka enggan menyantap nanas karena info negatif yang mereka dengar. Banyak mitos seputar memakan nanas yang bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti membuat keguguran dan memicu penyakit diabetes. Di balik mitos negatif, sejatinya nanas madu kaya akan manfaat. Nanas madu bisa dikonsumsi sebagai obat alami untuk kolesterol dan asma. Serat nanas madu juga baik untuk pencernaan. Nanas juga memiliki khasiat untuk imunitas tubuh dan awet muda. Tak perlu khawatir mengkonsumsi nanas jika memakannya tidak berlebihan dan seimbang. Biasanya yang negatif itu kan lebih cepat berkembang, ya kan? Tapi di balik yang negatif itu udah pasti ada yang positif yang tersembunyi nih, gitu. Nah, saya coba searching Google pasti, terus tanya-tanya sama orang sana, penduduk sana yang memang biasa konsumsi nanas setiap hari. Toh mereka baik-baik aja, toh nggak ada yang terbukti seperti yang mitos-mitos negatif itu, justru mereka lebih awet muda, badannya lebih bagus. Si Mas. Ya. Awalnya Murni mencoba menawarkan selai nanas madu ke gerai roti bakar. Namun dengan suara yang ketus, pedagang roti bakar menolak untuk menggunakan selai buatan Murni. Kenapa? Ini udah pernah nyoba saya. Nanas
madu beneran, nggak pakai pengawet. Nggak cocok. Coba dulu. Nggak, saya nggak suka. Beneran satu aja. Udah lah, saya udah punya langganan. Tawarin aja gitu, nggak usah. Nih, Coba dulu. nggak usah. Saya sana. Udah. Pedagang itu beralih, gerai roti bakar miliknya telah punya langganan produk selai nanas dengan merek yang jauh lebih terkenal. Saya tuh pengen banget produk olahan nanas ini bisa dikenal banyak orang. Jadi kan saya harus menawarkan ke banyak tempat. Padahal memang saya nggak punya basic marketing ya, karena biasa kerja back office. Ya udah mau nggak mau nekat. Murni mengungkapkan, bukan perkara mudah memasarkan produk olahannya, salah satunya selai nanas. Tapi, rintangan yang dihadapi Murni saat memasarkan selai tak memupus harapannya. Ia mencari solusi lain untuk mendapatkan pembeli. Murni mencoba keberuntungan dengan memposting produknya di lini media sosial. Alhasil, orang mulai mengenal produknya dan tertarik untuk membeli selai nanas madu. Karena unik, soalnya kan biasanya nanas itu buat rujak, ini bisa dibuat berbagai macam-macam. Rasanya unik, enak, terus manis juga. Untuk membuat selai nanas, Murni mengupas kulit nanas madu terlebih dulu. Selanjutnya dipotong dan diparut hingga halus. Masukkan nanas yang telah halus ke dalam wajan. Masak dengan api kecil dan tambahkan sedikit gula. Tunggu hingga kandungan air nanas di wajan menyusut. Selanjutnya, proses pendinginan di udara terbuka tanpa memasukkan ke dalam lemari pendingin. Setelahnya, selai nanas pun siap dikemas dan dipasarkan. Sedangkan untuk membuat menjadi sambal, tahap awal haluskan cabai, bawang merah, dan terasi dengan teknik chopper. Beda halnya dengan blender, chopper tanpa menambahkan air saat menghaluskan. Hal ini bertujuan supaya tekstur kasar cabai masih terasa. Setelah itu, tambahkan air dan garam secukupnya, kemudian disangrai. Tahap terakhir tinggal memasukkan nanas madunya. Alhamdulillah, penjualan produk olahan nanas madu milik Murni mulai berkembang. Namun semua itu tak lepas dari doa sang ibunda tercinta. Oleh karenanya, Murni senantiasa selalu ingat dan perhatian kepada ibunya. Di usianya yang ke-62 tahun, sang ibunda didiagnosa sakit saraf terjepit. Meskipun demikian, sang bunda masih ingin menyibukkan diri dengan berjualan sarapan. Murni dengan sigap membantu sang ibunda untuk berbelanja ke pasar dan membantu memasak makanan yang akan dijual ibunya. Selepas jualan, Murni juga merawat ibunda dengan memberikan suplemen kesehatan dan memijatnya. Sebenarnya saya nggak mau ya mama terus aktif mencari nafkah. Cuma saya sendiri ya belum terlalu banyak membantu, jadi ya sudah gitu, mau nggak mau ya udah ayo bareng-bareng. Tapi nggak seperti dulu lagi yang jualannya harus banyak, nggak. Yang penting mama ada kegiatan. Jadi kalau ada kegiatan gitu kan pikirannya terhibur. Nah, itu yang menghindari beliau jadi sering sakit. Ada istilah seorang ibu bisa mengurus 10 orang anak. Tapi tidak mungkin 10 anak mengurus 1 orang ibu. Ternyata pada saat itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melihat ada seorang yang sedang menggendong ibunya berkeliling tawaf di depan Ka'bah. Pada saat itu sang anak sedang diskusi dengan ibunya. Wahai ibuku, aku akan menjadi orang yang sangat patuh terhadapmu untuk membalas segala macam budi yang telah engkau lakukan kepadaku. Maka pada saat itu Umar bin Khattab merespon, sesungguhnya engkau tidak bisa mengganti semua kebaikan yang sudah dilakukan oleh ibumu, bahkan ketika beliau sedang bernafas ketika melahirkanmu. Lalu kemudian sang anak ini melanjutkan bahwa, wahai ibuku, aku akan menjadi orang yang senantiasa ada di sisimu. Masya Allah. Ternyata meskipun
beliau menggendong ibunya, berbakti kepadanya, tidak mungkin beliau bisa mengganti semua kebaikan yang telah diberikan kepada ibunya. Ini adalah cerita menarik. Kenapa? Karena pada hari ini kita sedang kekurangan keteladanan untuk bisa menjaga perasaan ibu kita, untuk bisa mengurus ibu kita. Bahkan ibu kita ya yang sudah tua belum tentu kita mau membersihkan, mohon maaf, kotorannya. Tapi pada saat ibu kita mengurus kita, ibu kita justru dengan ikhlas, dengan tulus, dengan ridho membersihkan kotoran kita. Ini pelajaran mahal kita hari ini, bahwa kita harus berubah untuk mencintai, berbakti bukan hanya dengan harta, tapi dengan ketulusan yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang tua kita. Assalamualaikum. Boleh. Tak hanya mengejar keuntungan usaha semata, Murni juga aktif melakukan kegiatan kepedulian sosial. Dirinya mendatangi rumah warga yang telah berusia senja dengan kondisi renta dan sakit-sakitan, memberikan bantuan berupa hasil produk olahan nanas madu. Mereka pengen jajan cuma nggak bisa keluar karena sudah banyak sakit, untuk jalan susah gitu. Jadi saya, apalagi kayak Ramadan kemarin, biasanya memang saya kasih bingkisan seadanya, yang pasti olahan nanas. Jadi sedikit saya bisa bantu beliau-beliau, ya saya bantu. Kepedulian sosial yang dilakukan Murni patut diteladani. Baginya, tak ada rugi bila memberikan apa yang dipunyai untuk bersedekah kepada orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan sedekah. Dengan sedekah akan mendapat ganjaran harta dan pahala yang berlipat ganda. Sedekah bisa memanjangkan usia dan sedekah bisa sebagai penghapus dosa, sebagaimana termaktub dalam hadis. Sedekah itu dapat menghapus dosa, sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kalaupun kita itu gagal dalam misi kita, yang gagal itu adalah rencananya, bukan hidup kita. Maka setting ulang rutenya, fokus pada tujuan, dan kembali berusaha sampai berhasil, dan sisanya biar Allah yang mengatur. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.